Pentingnya perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif pada anak usia dini 0-6 tahun merupakan fondasi krusial bagi seluruh proses belajar seumur hidup. Pada fase ini, kemampuan berpikir, menalar, memecahkan masalah, dan berbahasa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, didorong oleh maturasi otak yang intensif, interaksi dengan lingkungan. Secara historis, studi mengenai perkembangan kognitif didominasi oleh pandangan yang menekankan konstruksi pengetahuan secara individualistik seperti yang diusung oleh Jean Piaget. Namun, pendekatan ini seringkali kurang memberikan perhatian pada konteks eksternal di mana pembelajaran itu terjadi. Teori sosiokultural Vygotsky, sebuah pergeseran paradigma. Untuk memahami kompleksitas pembelajaran anak dalam konteks nyata, perlu dipaparkan perspektif sosiokultural yang diperkenalkan oleh psikolog Rusia Vygotsky, yaitu tahun 1896 sampai 1934. Vygotsky menawarkan pergeseran paradigma dengan berargumen bahwa perkembangan kognitif adalah proses yang dimediasi secara sosial dan kultural, bukan semata-mata hasil eksplorasi mandiri anak. Menurut Vygotsky, setiap fungsi mental yang lebih tinggi, seperti perhatian, memori, logis, dan penalaran pada awalnya muncul di tingkat sosial, sebelum diinternalisasi dan menjadi bagian dari pemikiran individu. Dengan kata lain, budaya dan interaksi sosial adalah pembentuk utama pikiran. Pembelajaran sebagai proses individual versus konteks sosial. Perkembangan dan proses pembelajaran manusia merupakan subjek studi yang kompleks dan memiliki sejarah teoritis yang panjang dalam ilmu psikologi dan pendidikan. Secara tradisional, pandangan mengenai pembelajaran seringkali berpusat pada proses kognitif internal yang terjadi di dalam diri individu. Misalnya, melalui eksplorasi sensorik atau konstruksi skema mandiri seperti yang diusung oleh Jean Piaget. Dalam perspektif ini, lingkungan eksternal dan interaksi sosial cenderung dilihat hanya sebagai pemicu, bukan sebagai elemen integral pembentuk struktur kognitif itu sendiri. Namun, pengamatan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan dan keterampilan yang bernilai tinggi dalam suatu masyarakat tidak ditemukan melalui penemuan mandiri, melainkan diperoleh melalui transmisi pengetahuan, bimbingan, dan kolaborasi. Hal ini mendorong perlunya kerangka teori yang lebih holistik yang mengakui peran vital interaksi sosial dan budaya sebagai fondasi utama di mana proses pembelajaran terjadi. Prinsip dasar perkembangan dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Perkembangan anak tidak terjadi sendiri tetapi dibentuk melalui hubungan dengan orang lain serta nilai-nilai budaya di sekitarnya. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Anak belajar melalui observasi, komunikasi, dan dukungan orang dewasa. Yang selanjutnya sesuai teori Vygotsky, yaitu kolaborasi dengan orang yang lebih kompeten sangat memengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua, pengaruh budaya. Budaya membentuk cara anak berpikir, berperilaku, dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya, bahasa, nilai moral, kebiasaan, dan norma sosial dipelajari melalui budaya yang berbeda antar masyarakat. Yang ketiga yaitu implementasi pendidikan. Guru perlu memahami latar belakang siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran harus kolaboratif dan dialogis. Yang ketiga, sekolah harus menjadi lingkungan interaksi positif untuk mendukung perkembangan. Zone of Proximal Development adalah konsep dari Lev Vygotsky yang menggambarkan jarak antara kemampuan yang sudah dapat dilakukan peserta didik secara mandiri, perkembangan aktual, dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang yang lebih ahli. ZPD menunjukkan wilayah kemampuan yang sedang berkembang yang dapat dicapai melalui scaffolding atau dukungan sementara. Intinya itu, ZPD adalah kemampuan yang belum bisa dilakukan sendiri, tetap bisa dilakukan dengan bantuan. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seorang untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan bagian masalah secara mandiri. Contohnya yaitu bisa membuat dan mengikuti rencana sederhana untuk sebuah kegiatan, seperti membuat jadwal belajar atau merencanakan acara bersama teman. Yang kedua yaitu perkembangan potensial, mengacu pada proses pengembangan kemampuan tersembunyi atau potensi seseorang agar lebih baik yang dapat terjadi melalui stimulasi bimbingan dan lingkungan yang mendukung. Contohnya, guru sebagai fasilitator mengidentifikasi potensi siswa dan membantu mereka mengembangkan secara optimal melalui berbagai cara. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan orang dewasa atau teman yang lebih pintar supaya anak bisa belajar sendiri. Jika anak sudah mulai bisa, bantuan dikurangi sedikit demi sedikit sampai ia bisa mandiri. Scaffolding membantu perkembangan anak karena pertama, membantu anak mencapai kemampuan yang lebih tinggi dengan arahan yang sesuai. Kedua, bahasa dan penjelasan dari guru membuat anak lebih mudah berpikir dan memahami. Ketiga, anak jadi lebih mandiri karena bantuan tidak diberikan terus-menerus. Keempat, anak belajar lebih baik saat berinteraksi dengan orang lain. Contoh scaffolding. 1. Orang dewasa mengulangi kata anak dengan lebih jelas saat anak belajar bicara. Kedua, guru memberi petunjuk cara menyusun balok dari besar ke kecil. Ketiga, guru bertanya agar anak berpikir sendiri saat memecahkan masalah. Keempat, guru memberi garis bantu saat anak belajar menulis. Prinsip pentingnya, bantu sesuai kebutuhan anak, jangan terlalu banyak, kurangi bantuan sedikit demi sedikit, dan fokus pada proses belajar anak. Coba pelajaran ini dibaca. A kaku. Tadi dibaca apa? K-A-K-I kaku. Salah ya Fatya. Nah, ini coba dipisahin dulu. Jadi K-A-K dibaca K
Ki. Ki. Disambung jadi Kaki. tadi kan sudah bisa membaca kata kaki. Nah, sekarang coba baca kata ini. Ma. Mama. Papa. Papa. Ja. Meja. Buku. Buku. Ini kan tulisannya masih salah nih. Ya. Huruf depannya masih besar semua. Seharusnya cuma di sini doang, yang di depan doang. Baru yang selanjutnya huruf kecil semua. Coba tulis lagi. Terus apa lagi ini? Nulis buku saya baru. Bukunya B-nya besar. Buku. Saya. Baru gitu. Ya betul. Setelah kamu udah lancar membaca, coba kamu tulis buku di atas meja. Gini. Ya, betul. Tapi ini untuk penulisan huruf kapital dan huruf yang kecilnya masih salah ya. Tapi nggak apa-apa, udah bagus. Sekarang, kalau misal kamu minta bantuan siapa gitu, yang kamu percaya, mau dibantu Syafiq? Boleh. Oke. Udah bisa semua? Ya. Nah, untuk tugasnya yaitu menulis besok hari Minggu kita olahraga bersama. Baik, Bu.